Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Latisha Balkis Azalika dari kelas 3B di Alfitian School Bogor. Sekarang aku ingin bercerita tentang tokoh idola bagi seluruh umat Islam di dunia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kemarin Kamis di sekolah kita ada kegiatan dongeng bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih Maulid Nabi itu? Jadi Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini tidak harus dilakukan, tapi boleh-boleh saja demi menyiarkan dakwah Islam. Juga agar kita selalu mengingat teladan akhlak dan perjuangan beliau dengan membela Islam. Sebelum Nabi dilahirkan, bangsa Arab di Mekah terkenal dengan bangsa jahiliyah. Jahiliyah adalah kata bahasa Arab yang artinya bodoh. Mereka suka mencuri, mabuk-mabukan, menyembah berhala, dan perbuatan buruk lainnya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, berbagai peristiwa terjadi sangat luar biasa. Api abadi yang menjadi persembahan tiba-tiba padam. Bintang-bintang di langit memancarkan cahaya yang sangat terang. Lihat, ada banyak keajaiban yang terjadi. Suatu ketika ada pasukan gajah besar, banyak sekali. Pasukan itu dipimpin oleh Abraha. Mereka menyerang Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu kerikil dari api neraka yang sangat panas. Untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Bersamaan dengan peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yakni pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ibunda Nabi, Siti Aminah, meminta pelayannya agar memberitahu kabar tersebut kepada seluruh negeri. Dan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, senang mendengar berita tersebut. Akhirnya dipilihlah nama Muhammad, yang artinya adalah yang selalu terpuji. Sedihnya, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat 2 bulan sebelum beliau dilahirkan. Abdullah terkenal jujur dan tidak pernah menyakiti siapapun. Sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh ibu angkat. Beliau diasuh oleh ibu Halimah yang berasal dari Bani Syam yang tinggal di gurun pasir. Di sana ada kebun-kebun tandus, lalu kebun tersebut menghijau kembali. Ternak unta dan kambing yang kurus menjadi gemuk dan sehat. Halimah dan suaminya meyakini bahwa hal tersebut merupakan berkah yang diberikan oleh Allah karena sudah mengasuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah selama 3 tahun. Setelah itu, ibunda Siti Aminah mengasuhnya sendiri. Ketika usia 5 tahun, ibunda Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW mengunjungi pamannya di Madinah. Mereka pergi menaiki unta. Sebulan kemudian, Ibu Aminah mengajak pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, ibunda jatuh sakit dan nyawa beliau tidak tertolong. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Sepeninggal ibunda Aminah, Nabi Muhammad dirawat oleh sang kakek Abdul Muthalib. Kakek beliau sangat
menyayanginya. Ia meyakini Nabi Muhammad akan menjadi tokoh besar. Namun 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pamannya itu, Nabi Muhammad belajar mengembala domba sehingga beliau terbiasa dengan menggiring, menghitung domba-dombanya sehingga kembali ke kandang dengan lengkap. Sikap teliti, jujur, dan amanah mulai tertanam di diri beliau. Semasa kecil, Nabi Muhammad senang bermain dengan anak-anak. Dan pada usia yang sangat muda, beliau meyakini adanya Tuhan. Padahal kebanyakan masyarakat Mekah pada saat itu adalah menyembah patung. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi remaja dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sama sekali bersih dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Teman-teman, Nabi Muhammad itu pandai bergaul. Atau tidak memilih-milih teman, beliau berteman dengan siapa saja. Siapa saja yang datang, beliau akan menaruh hormat kepadanya. Beliau juga suka menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, itulah kisah masa kecil Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kita bisa banyak belajar dari kisah Rasulullah tersebut. Banyak sifat serta perilaku yang bisa kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur dan teliti saat sedang ujian, menolong atau membantu teman yang sedang kesulitan, bersikap baik kepada semua teman, menghormati orang tua, ustadz dan ustazah, serta rajin belajar sehingga bisa menjadi pintar dan cerdas, seperti Rasulullah SAW. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.